أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, hai ahlul kitab. Yang Quran ini kemun berdigabu ahli kitab, mereka Yahudi dan Nasrani. Mereka ahli kitab. Kenapa begitu? Karena lambat mereka ini dituruni Alkitab. Ya mungkin Nabi Musa orang ini dekat dengan Nabi Musa ini kita tahu. Jadi secara masa mengikuti Nabi Musa mereka ahli kitab karena saya ambil Alkitab. Terus Nabi Isa mereka iparingin kitab Injil. Jadi orang yang mengikuti Nabi Isa mereka ahli kitab. Karena daripada ahli kitab dari Allah. Tetapi kitab yang dimaksud kitab yang ketika Nabi Musa dan Nabi Isa itu masih ada. Ini. Itu kitab yang dimaksud, yang diberikan. Karena kitab At-Taurat, kalaban kitab Injil yang asli itu yang masih adanya Nabi Musa dengan Nabi Isa. Setelah keduanya itu tidak ada, maka pengikut daripada mereka banyak yang merubahnya. Enggak, ini kemana begini? Qad ja'akum rasuluna. Ongko ampon deteng depak dek beengkapi rasuluna posera utus ngesengkok. Allah Ta'ala memberi peringatan kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani bahwasanya ongko ampon depak dek beengkapi pasera utus ngesengkok. Saya maksud Muhammadun bisa Muhammad. Na Muhammad ni kayubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna. Nabi Muhammad menjelaskan Rasulullah yaitu Muhammad menjelaskan bagi kalian kathiran ka perkara sebanyak mimma dari perkara kuntum selabada sapamban kapi tukuna panika pada nyimpen paserang kapi taktumuna nyimpen paserang kapi minal kitabi dari Alkitab At-Taurat wal Injil wa ya'fu an katsirin ban maaf maka mengapora wasili Rasul tidak menjelaskan an katsirin dari perkara sebanyak min dzalika dari kadisa atur mimma kuntum tukhfuna fala yubayyinuhu maka Rasul itu tidak menjelaskan. Jadi Rasul sedepa deka ahlul kitab ini kan nerangakin deka ahlul kitab de perkara sebanyak dari perkara sempun ahlul kitab ini menyimpannya.
Jadi Ahlul Kitab itu sengaja untuk menyimpan. Nah, ini kan setelah Nabi Musa, Nabi Isa itu tidak ada, maka mereka menyimpan. Banyak yang disimpan, banyak yang dirubah. Itu sehingga kitab-kitab yang sekarang itu sudah tidak asli lagi. Sudah sering mengutarakan bahwasanya kitab, contoh kitabnya orang Kristen itu kan ada 4. Yohanes, Markus, Lukas, Barnabas. Yang paling awal di antara 4 tersebut itu ditulis ketika Nabi Isa sudah diberangkatkan oleh Allah kacek 50 tahun. Si paling awal. Itu yang paling awal. Bahkan ada yang sampai dari 100 tahun yang 4 itu. Ada insya Allah. Makanya kita ini harus hati-hati. Dan begitu juga kitab Taurat. Kitab Taurat itu yang ketika Nabi Musa itu, yang diterima Nabi Musa itu, yang masih belum ada perubahan. Tapi sekarang Taurat sudah dikatakan, atau orang-orang Yahudi memegang Talmud, tidak memegang Taurat lagi. Talmud itu setelah lama setelah Nabi Musa itu meninggal, dan Nabi Musa itu meninggalnya kalau tidak keliru itu fitih di dalam bumi yang membingungkan. Di situ Nabi Musa itu jauh. Jadi banyak yang sudah disimpan oleh mereka. Dengan kitab dari Alkitab atau Injil itu banyak yang disimpan. Termasuk kalau di kitab Taurat itu ayatul rajmi, ada ayat rajam. Jadi kalau orang itu berzina muhsan itu dirajam. Itu disimpan oleh orang-orang Yahudi. Akhirnya tidak dijalankan itu. Banyak seperti sifatnya Nabi Muhammad itu juga dijelaskan di kitab Taurat, dijelaskan, cuma disimpan oleh mereka. Dan Allah itu Maha tahu kenapa kitab-kitab yang ini ada orang Nasrani itu mengatakan, kalau umat Islam meyakini bahwasanya kitab-kitab yang ada Taurat, Injil itu sudah tidak asli lagi, terus kan bagaimana Allahnya orang Islam itu kok tidak bisa menjaga keasliannya kitab itu? Sini Pak. Pertanyaannya, jawabannya tidak sulit. Jangankan kitabnya yang tidak mau dirubah, yang tidak mau diperjelekkan, nabinya dibunuh oleh mereka. Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Kalau Allah Ta'ala itu disalahkan karena tidak tidak menjaga kitab Taurat, dia lebih, kalau disalahkannya lebih salah. Kalau mau disalahkan, alhamdulillah jadi tidak. Ya lebih salah Allah Ta'ala kalau meninggalkan para anbiya ul mursalin itu dibunuh. Kalau mereka dibunuh, siapa yang mau membela agama Allah di waktu itu? Seperti Nabi Isa, keyakinan mereka Nabi Isa kan dibunuh. Apalagi kitabnya yang tidak mau dirusak, nabinya, rasulnya, oleh mereka dibunuh. Oke, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, banyak nabi-nabi itu yang terbunuh. Begitu juga orang-orang yang soleh dibunuh juga, sehingga orang yang hafal Alkitab atau Taurat di waktu itu tidak ada. Karena bisa itu dirusak
maka Allah Ta'ala Al-Quran tidak bisa. Karena kenapa Allah Ta'ala adamu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran wa inna lahu lahafidun, dan aku menjaga terhadap Al-Quran, dijaga oleh Allah. Bahkan Rasulullah ada itu di hadis, kalau nggak keliru, Rasulullah itu kalau baca Al-Quran menjelaskan dari ancaman Allah, dari janji Allah, dari hukum-hukum. Dan itu cara bacanya itu belai sahabat. Sahabat ni kayak belai, ada iya cara baca. Pas sahabat sekentak tak paham matanya kata dia. Inilah Al-Quran. Jadi ada Rasulnya sudah ditulis dan dipelajari betul-betul. Kepada Nabi Muhammad. Kalau yang lain sudah tidak ada. Yang mau dijadikan kitab misalkan itu sudah tidak ada. Nabinya sudah sombong. Sehingga ngira sini, ngira sana, nyandung sini, nyandung sana, akhirnya ditulis saja sudah. Akhirnya kitab ini contoh kitabnya orang Nasrani yang 4 itu mana yang mau dihafalkan? Sehingga mereka tidak bisa menghafalkan. Mau menghafalkan Yohanes bertentangan dengan Lukas. Seperti itu. Makanya alhamdulillah. Hanya kita ini kurang, bukan kurang, jauh untuk menjaga atau menetapkan hukum-hukum Al-Quran untuk diikuti. Tuh. Wa ya'fu an katsir, dan Rasul yang datang kepada kalian itu ahlul kitab ngaporah atau tidak menyebut dari perkara yang banyak yang tidak disebut. Kenapa? Karena tidak ada kebaikannya, hanya membuka kemaluan ahlul kitab. Tidak sebut. Tapi yang penting-penting untuk kebaikan itu disebutkan. Seperti dalam sebelah ayat 27 itu disebutkan. Terus sifat-sifatnya Nabi Muhammad itu disebutkan. Banyak yang disebutkan. Penyelewengan disebutkan kalau memang ada kebaikannya. Kalau memang tidak ada kebaikannya itu tidak disebut oleh Rasul, diam aja. Wa ya'fu an katsir. Jadi banyak yang tidak disebut oleh Rasul itu. Karena tidak ada kebaikannya kecuali hanya muka kemaluannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sudah tidak dibuka oleh. Alhamdulillah. Terus disambung lagi, qad ja'akum minallahi nurun. Hai ahlul kitab, ongko ampun depak dateng dak berkapi minallahi dari Allah, nurun ponapa cahaya, telah sampai kepada kalian cahaya. Siapa cahaya? Ditafsirkan oleh Syekh Jalalain, cahaya yang dimaksud di sini adalah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan cahaya? Karena menjadi cahayanya mata makrifat kalaban mata hati. Ini Muhammad. Tidak ada nabi yang lain seperti Nabi Muhammad. Cahayanya mulai dari barat sampai ke timur, menembus batas. Itu cahayanya Nabi Muhammad. Sampai makin nikah dengan daerah-daerah Selambok Kristen, makin sudah banyak yang Islam. Itu cahaya dari barat sampai ke timur, Irian Jaya, banyak yang Muslim. Itu cahaya Nabi Muhammad. Nanti saya maksud cahaya qad ja'akum, sungguh telah nyampe kepada kalian nurun ponapa cahaya. Siapa? Huwa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cahaya itu adalah Nabi Muhammad. Menembus batas. Allah. Mulai dari dulu
sehingga bisa mengenal adanya Allah itu kan cahaya. cahaya. Nabi Muhammad itu cahaya, bisa menunjukkan ke jalan yang benar. Itu kan Nabi Muhammad. Buat Nabi Muhammad ini kan perjuangannya ini kok sabar untuk Nabi Muhammad. Apa ketika Nabi Muhammad itu di badan Taif, ya terus malaikat Jibril menasihkan bagaimana Muhammad kalau seandainya orang-orang aku binasakan zaman. Ruwet tak sak tak gelem pola ni orang. Perjuangannya Nabi Muhammad sampai depak ke Jawa. Jawa itu kan Hindu dulu, Buddha. Itu kan nurnya Nabi Muhammad, cahayanya Nabi Muhammad menembus batas. Kalau nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain, misalkan makai Nabi Syu'aib itu hanya di Madian, di kampungnya sendiri. Di Bani Israel ditangani dengan Nabi Musa. Di lembaga kotak-kotak. Tak menyeluruh. Saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan amba. Lakin Nabi Syu'aib kalaban Nabi Musa ani ka matowa ban mantok. Se Nabi Musa ni ka andi wilayah na Bani Israel. Se Nabi Syu'aib ni ka andi wilayah na Madian. Nah ini beda-beda orangnya. Wilayahnya lain-lain. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari borok katanya, ke TV. Nurun Nabi Muhammad. Makanya aku lebihkan sebentar. Bukan kalau bisa, harus bisa. Baca selawat pada Nabi. Karena aku lebih nikah dengan perjuangannya Nabi Muhammad, kita bisa keluar dari ke alam tangkatan menuju alam terak, yaitu Islam. Kalau Islam ini kau coba kalian di suci ini begini kan ini Nabi. Ini Nabi ini kau open, kakao ini kau open itu dari cara baca Quran ya ada dia, ada yang betul-betul iya. Artinya ada iya. Bukan hanya Nabi nurun itu sedapat ke ahlul kitab sedari Allah, bukan hanya Nabi, bukan hanya Nabi Muhammad, tetapi wa kitabun mubin, dan kitab yakni Al-Quran mubinun yang nyata. Masya Allah Al-Quran. Sampai kajian Nabi ada buku pernah baca kitab setong kitab siapa orang yang menginginkan ilmunya orang yang terdahulu dan orang yang akan datang, hendaklah orang itu memperdalam Al-Quran. Sudah ada di situ. Dan banyak kejadian-kejadian yang sekarang orang Eropa itu baca Islam. Karena kitab Al-Quran yang nyata. Bayinun, zohirun, nyata dan terang. Melambak nikah ni sekoni, melambak sebeda laki bini seorang nikah oning. Salat itu salah. Makin mengembang. Karena memang di Al-Quran 14 abad yang lalu lebih itu sudah menjelaskan Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu. Maha suci Allah, zat yang telah menciptakan banyak-banyak laki bini dari perkara seampun matombu pun apapun. Itu pada laki belum kan boleh. Semangka pada laki bini, cokong pada laki bini. Diungkap sedikit demi sedikit. Mau lambak ke kona gula perak salah. Saya pada laki bini ni telah. Makin meluas.
sampai dapat ke semangka jeku. Inilah kitab Al-Quran yang nyata. Wa yahdi bihi, dan Allah memberi petunjuk bihi kalaban kitab. Dengan kitab Allah Ta'ala memberi petunjuk. Gak bisa kalau kita tidak mengenal kitab Al-Quran kemudian kita mendapatkan petunjuk. Gak bisa. Petunjuk itu, hidayat itu dari Allah, harus istidlal. Jangan tafsir Jamal bahwasanya hidayat ini kepada dua. Pada sekutu istidlal, mencari petunjuk dari mana? Al-Quran. Mun bakula benembian pera oning maca Quran tetapi tidak tahu maknanya Quran, bagaimana akan mendapatkan petunjuk dari Allah? Gak bisa. Karena kita harus istidlal, mencari petunjuk. Yang kedua, hidayat itu adalah rusdan. Untuk siapa yang rusdan? Untuk para nabi wal mursalin. Tahu saya ngaji. Mora datang wahyu. Mun kula baru macam-macam. Kudu istidlal. Seolah petunjuk dari Allah Ta'ala melalui Al-Quran, yang kudu istidlal. Mencari petunjuk di Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Setelah kita membaca Al-Quran dengan fasih, maka kita harus belajar maknanya Al-Quran. Setelah kita memahami maknanya Al-Quran, mengetahui mana yang benar, mana yang salah, moga Allah Ta'ala kita akan mengamalkan dan itu akan mendapatkan petunjuk benar-benar. Kalau kita tidak mau menggali makna Al-Quran, jangan mengharapkan dapat petunjuk dari Allah. Gak bisa. Mengetahui makin Allah Ta'ala itu kok ada, ya di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kok tahu kalau Allah Ta'ala itu punya sifat baqa? Karena di Al-Quran disebutkan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kalau tidak keliru seperti itu. Langgeng pangeran sampian Muhammad yang dzul jalali wal ikram. Langgeng seleran atau bezat pangeran apa? Sehingga itu dibuat dalilnya baqa. Allah Ta'ala ini kan langgeng, tidak pernah rusak, seperti itu dan seterusnya. Terus mukhalafatul hawaditsi, Allah Ta'ala berbeda dengan makhluknya. Di mana itu di Al-Quran? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyamai sesuatu apapun kepadanya. Itu Al-Quran. Jadi mulaikan sifat-sifat Allah, mulaikan tauhid sampai ke syariat, Al-Quran itu sudah cukup. Makanya waktunya kita itu kalau mau mencari ilmu yang lain sebelum Al-Quran tidak ada waktunya. Ini ke sahabat lambur, buruk Rasulullah kurang lebih 30 tahun. Bayangkan, bukan waktu yang pendek itu. Kanjeng Nabi moro Quran nikah 30 tahun, beri 10 tahun. Sejelas lebih dari 20 tahun. Bayangkan. Kalau pernah sebenarnya udah moro izat bagi apa? Minta kelero kemarin belum tahun minta. Sebenarnya oleh petang tahun. Udah lemah kebila tanah sehat tanah. Sehat sama tafsir Jalalain dia. Dia kok morek kurang lebih 6 tahun atau lebih tahun kita dapat dia nak kita dapat kayu sin yang guna. Pas bila akhir pula ingat tuh, apalagi engkau, apalagi tan anak orang bidung orang Ubaidillah kabulakenin Allah wang Rasulullah seburuk Rasul Nabi seburuk sahabat orang-orang sampun
dijamin keimanannya oleh Allah. Kalau oleh kota, coba akhirnya boleh lemah perintah. Alhamdulillah kok kita ingat karya Allah. Kita putus asa terus. 70 tahun yang Nabi ini kemuruk tak saya. Bangsa apa tak hukmu kuk saya ngaji. Bala ahli sufa ni kau orang 400 orang berdening Masjid Nabawi sudah tidak pulang karena tidak ada keluarga. Candeng mangken ngaji sepo berdening Masjid Nabawi. Bon malam nikah napa ni belajar Al-Quran. Cukup ni Nabi tahu ko yang ahli sufa ni keren 400. Malam nikah belajar Al-Quran. Siang kalau diperlukan untuk perang. Nikah ahli sufa orang 400 orang. Sebenarnya Masjid Nabawi. Baca ahli sufa pula nang seram dia. Seram di masjid. Cakap lah bahasa apa. Bukan seperti orang yang sekarang. Katanya dia masih Iran kita taklim. Yang paling ujub itu adalah orang sebodoh yang tidak mengenal, yang tidak mau tahu menahu tentang dirinya. Apa engkau adalah mati beriman berislam? Itu tidak. Itu adalah orang yang ujub, paling ujub orang yang tidak mau tahu dirinya. Apakah aku ini berada di jalan yang benar? Apakah aku ketika meninggal itu akan membawakan iman dan Islam? Mana sekarang? Tidak lagi. Sombong pula. Seberpikir kau mau macam bawa iman wanita ada. Dia mereka ya mereka apa? Kan ya kita. Dia orang bisnis ya, orang usaha. Mbak ya dipikir. Kau mau macam apa bawa iman dan Islam apa dia? Apa kok gara-gara selamat dari kutuk dan setan? Kemudian ya, mereka pun Allah Ta'ala telah menurunkan kitab yang nyata. Dan dengan kitab itu Allah memberi petunjuk, ya, manittaba ridwanahu, memberi petunjuk kepada siapa? Kepada orang yang mengikuti ridhonya. Artinya orang itu beriman kepada Allah. Itu yang diberi petunjuk oleh Allah dengan Al-Quran. Orang yang mengikuti ridhonya. Ya, di an-amanah. Sejalalena temu salaban kopi iman pasiraya orang. Ditunjukkan kemana oleh Allah orang yang mengikuti ridhonya itu. Subulus salam. Terhadap jalan keselamatan. Dunia jalan keselamatan. Ya nak. Jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Dan Allah mengeluarkan kepada orang itu yang telah mengikuti ridhonya dengan menggali maknanya Al-Quran, dengan beriman kepada Allah dan menggali maknanya Al-Quran, dikeluarkan mereka minadh-dhulumat, dari banyak-banyak tang-tang, dari banyak-banyak dari kekafiran, ilan nur, ke cahaya, yaitu Islam. Bi'idnihi kalaban kasulkan Allah wa yahdihim ila suratul mustaqim. Dan mereka, Allah memberi petunjuk kepada mereka ada jalan yang lurus. Oleh itu dengan sama-sama kita memahami tentang Kanjeng Nabi bahwa Nabi Muhammad itu adalah nur, dan kita harus memahami bahwasanya Al-Quran itu kitab yang nyata, dan Allah memberikan petunjuk dengan Al-Quran bagi orang yang mencari ridhonya dengan memperdalam ilmu Al-Quran, diperdalam mengikuti ridhonya, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, dan menggali maknanya Al-Quran. Digali, dia tahu ini halal, ini haram, ini baik, ini jelek. Pasti Al-Quran.
Qad kafara alladziina. Terus enggak ketika dengan Nabi Isa, Nabi Musa, kasa memang cet sobung senya tetah atau memang sengaja tidak dicatat atau napanya mana? Ada sejarah-sejarah ketika tahun sekian dicatat, yakni sabda-sabdanya kedua dicatat tahun sekian, meninggalnya Nabi Musa tahun sekian. Begini dulu itu, kalau tidak keliru, orang-orang lambat ini apa? Seperti Nabi Musa. Ketika Nabi Musa itu meninggal, itu orang-orang pengikut Nabi Musa itu hafal yang banyak. Tetapi karena kejahatan yang timbul daripada kaumnya, sehingga banyak nabi-nabi yang terbunuh. Seapal Quran, seperti kitab Taurat itu terbunuh. Terbunuh. Ketika waktu kenita kalau tidak keliru banyak. Napa teluratos senapa nabi. Rasul nabi itu dibunuh termasuk Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Ini pengikutnya Nabi Musa yang terbunuh. Dan banyak nabi-nabi yang lain yang terbunuh mentak kelero. Ya kurang lebih 300 nabi yang dibunuh. Biwiri hakin namanya. Setelah itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang menyuruh keadilan juga dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Akhirnya tidak ada satupun yang hafal kitab Taurat di waktu itu. Sehingga tidak bisa ditulis. Karena sudah keadaan genting. Bunuh-membunuh luar biasa. Itu sokong, Pak. Akhirnya lama-lama badannya mana Uzair. Uzair itu yang hafal kitab Taurat. Nah, akhirnya oleh orang-orang Yahudi, pengikut Yahudi sudah. Ya, itu dinyatakan bahwasanya Uzair itu adalah anak Allah. Nah, jadi awal mula yang mengatakan Allah itu punya anak adalah orang Yahudi. Yakni Uzair gini kan? Uzair dikatakan anak. Ini kalau bukan anak Allah tidak mungkin hafal kitab At-Taurat. Itu. Sehingga lama-lama Uzair ini kan meninggal. Akhirnya orang-orang Yahudi mentak kelero ini sejarahnya menulis akhirnya jadi Talmud, bukan Taurat lagi. Dan itu yang dijadikan pedoman oleh orang-orang Yahudi. Talmud pun karena jaraknya sudah jauh daripada Nabi Musa. Wallahu a'lam ini. Mereka Beda lagi sang Nabi Isa pun gitu. Nabi Isa dari Nabi Musa ke Nabi Isa kurang lebihnya itu 2000 tahun. Kalau dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu 500 tahun. Gitu. Cuman kan di Kurang lebihnya Isa. apa 1000 tahun. Pokoknya dari Nabi Musa ke Nabi Isa itu kalau lupa itu lah, yang sejelas kurang lebihnya yaitu ratusan tahun lah. enggak sempat kan Nabi Isa kan pernah dinyatakan juga yaitu anak Allah juga ini. Nah itu mengikutilah kaumnya Nabi Musa, Nabi Isa. Bahwa Nabi Isa itu adalah anak Allah. Jadi sama-sama mengangkat Allah itu punya anak. Yang Yahudi mengangkat Uzair anak Allah. Yang Isa itu adalah pengikutnya itu mengatakan anak Allah. Itu sama-sama mengangkat anak Allah.
seperti itu. Nah, terus lagi di Tenggule ada pertanyaan, menemukan pertanyaan ketika di zamannya Nabi Adam dan Hawa, setelah Nabi Adam dan Hawa gak itu mempunyai anak, otomatis keturunan kan ada perkawinan. Nah, mau nggak mungkin kan kita keturunan Nabi Adam. Cara perkawinan zaman Nabi Adam itu ketipan apa hukumnya? Kan yang jelas saudara, kawin saudara kan. Begini, Allah Ta'ala itu mulai dari Nabi Adam ke Nabi Muhammad, kalau masalah tauhid itu tetap satu. La ilaha illallah, Adam Rasulullah. Itu kalau ada Adam. Kalau seterusnya, la ilaha illallah, Musa Rasulullah. Itu zamannya Nabi Musa. Tetapi kalau syariat bisa berubah-ubah. Contoh, Nabi Musa, ketika zamannya Nabi Musa, orang kawin lebih dari 1 sampai 100 sampai berapapun monggo. Kenapa begitu? Ini syariat, ini undang-undang. Jadi kalau tauhid tidak pernah berubah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Mulai dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Tetapi kalau syariat bisa berubah-ubah. Begitu juga zaman Nabi Adam. Karena memang sudah tidak ada manusia lagi di waktu itu. Maka satu kandung, ya, Nabi Siti Hawa lamun ngandung pasti 2, kecuali si Dubi setau. Ya, jadi cerita insyaallah pasti 2. Jadi Qabil, ya, punya saudara perempuan, muntakira Aklimah. Terus Habil, dia putra, dia ternyata perempuan, sekandung ini kan kembar 2 lagi bini. Dan undang-undang syariat Allah di waktu itu tidak boleh sekandung. Setiap umpamanya satu kandung itu lain. Qabil, ini ternyata bini. Dia ternyata binin Qabil nikah pakabina kalaban Habil. Itu undang-undangnya seperti itu. Perak kutu lain Lain lahir, kandungan, lain kandung, kandungan, satu gitu. kandung. Ki. Walaupun satu ibu, cuman lain kandungan. Ya. Lain kandungan. Disilang. Lain kandungan. Ki umpamana ki contohnya nggak Qabil. Andi kereta. Lahir Ini. tahun sekian. Pas Habil. Andi ya nyerocot putra. Akhirnya kawin. Iya kawin, selang-seling kawin. Malah mana Nabi Yakub pun tak keren. Pokok zamannya nabi-nabi itu biasa. Satu saudara itu dikawin orang satu dan boleh di waktu itu. Zaman Nabi Yakub pun tak keren. Syariatnya Nabi Yakub itu boleh. Satu saudara dikawin orang satu. Ngambian Nur di kereta, kawin boleh. Itu dulu. Berubah lagi sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan tidak boleh. Wa anta jama'u bainal ukhtaini. Dan kau ngumpulakin sapa ban tapi bainal ukhtaini antaranya 2 saudara itu tidak boleh. Sehingga awas di sini. Kalau mazhab Syafi'i, muhrim ni beda 2. Ni cuplikan. Beda muhrim ni alat takbir. Beda muhrim ni la alat takbir. Kalau muhrim yang takbir itu tidak batal wudunya mazhab Syafi'i. Seperti? Ambian kelihatan ambian. Ini umpama. Ini kan mahrum alat takbir selama-lamanya. Tidak akan berubah. Tetap itu tidak boleh dikawin. Kemudian tak batal wudhu seperti mungkin Allah firlahu
Pak Dur atau Pak Arwan di tretan bini. Kan Hmm. muhrim benembian ini kan muhrim alat takbir. Selama-lamanya tidak akan berubah. Paham sih? Oke, Dan oke. itu tak bekal wudu. Tapi muhrim la alat takbir itu seperti muhrimah empian kalaban Bun Mahmud. Kan muhrim. Bun Mahmud tu ada kabin empian. Hmm. Tapi la alat takbir sejak bagaimana biasa benar mana kabin Bun Mahmud bisa. Lah, Bun muhrim la alat takbir menurut mazhab Syafi'i itu batal wudu. Kambian ben Bun Mahmud batal wudu. Walaupun ni muhrim. Biar betul menurut mazhab Syafi'i. Tentang wudhunya. Ah. Ah. Ini kepenting sebetulnya. Tetapi ya apa wong? Ndak laku sudah sekarang. Kalau diajak seperti ini ndak laku. Dia apa mana? Tapi kita boleh tetap berdoa kepada Allah agar supaya umat mereka kencang belajar Al-Quran baik dari segi bacaannya maupun maknanya dan bisa mengamalkan ini kan tetap tidak putus asa dan ramah guna ya terbaik kesabaran kekuatan dan kesuksesan. Jadi kak boleh pernah boleh nikah ini kok banyak pondok ni kak candeng makin rajin ini kan tak temu. Ada yang lagi?